Halo, senang bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar PLBJ kelas 4 tentang tempat wisata sejarah di Jakarta. Bersama saya, Pak Pram. Museum Sejarah di Jakarta. Museum adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi atau penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Ada beberapa museum di Jakarta, di antaranya Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Kota Jakarta. Ada juga Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Lalu ada Museum Satria Mandala, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Taman Prasasti, Museum Muhammad Husni Tamrin, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tapi yang kita lihat pada kesempatan ini hanya 4 yang pertama saja ya. Kita lihat yang pertama, Museum Fathahillah. Museum Fathahillah dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta. Terletak di Jalan Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Luas Museum Fathahillah lebih dari 1.300 meter persegi. Pada mulanya, bangunan Museum Fathahillah berfungsi sebagai balai kota Batavia pada masa kolonial Belanda, pada masa VOC. Pembangunan gedung balai kota pertama kali dilakukan pada tanggal 27 April 1626 atas perintah Gubernur Jenderal Peter de Carpentier yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Batavia antara tahun 1623 sampai 1627. Gedung Balai Kota Batavia direnovasi pada tanggal 25 Januari tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Pembangunan Balai Kota Batavia selesai pada tanggal 10 Juli tahun 1710 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Bangunan Balai Kota Batavia ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, Belanda. Balai Kota Batavia terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Mengapa dijadikan museum? Saat peringatan 300 tahun berdirinya Batavia, warga kota Batavia, khususnya orang Belanda, mulai tertarik untuk membuat sejarah tentang kota Batavia. Pada tahun 1930, didirikan Yayasan Oud Batavia atau Batavia Lama yang bertujuan mengumpulkan segala hal tentang sejarah kota Batavia. Pada tahun 1936, Museum Oud Batavia diresmikan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Steckhouwer yang menjadi Gubernur Jenderal di Batavia antara tahun 1936 sampai 1942. Museum Oud Batavia mulai dibuka untuk umum pada tahun 1939. Pada tahun 1968, gedung Museum Oud Batavia diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Dan pada tanggal 30 Maret 1974, Pemda DKI Jakarta mengganti nama dari Oud Batavia dan meresmikan nama baru yaitu Museum Fathahillah. Apa saja sih yang ada di dalam Museum Fathahillah? Di antaranya ada perjalanan sejarah Jakarta, lalu replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran. Juga ada hasil peninggalan arkeologi di Jakarta,
serta mebel-mebel antik buatan abad 17 sampai abad 19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Tiongkok, dan Indonesia. Berbagai keramik, gerabah, dan batu prasasti juga bisa ditemukan di sana. Museum yang kedua adalah Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Museum Nasional Indonesia ini dibangun pada tahun 1868 oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 17 September 1962, museum ini diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Lalu, pada tanggal 28 Mei 1979, diresmikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama Museum Nasional Indonesia. Mengapa sering disebut sebagai Museum Gajah? Penyebutan Museum Gajah itu lebih karena terdapat patung gajah di depan halaman utamanya. Patung gajah yang besar itu terlihat mencolok di depan museum dan lebih mudah terlihat oleh orang yang melewatinya. Itulah sebabnya sebagian masyarakat mengenal Museum Nasional Indonesia sebagai Museum Gajah. Museum Nasional Indonesia menjadi tempat penyimpanan benda-benda bukti material, hasil budaya manusia, serta alam Indonesia. Ada kurang lebih 140.000 koleksi benda yang tersimpan dan dikelola di dalam Museum Nasional. Pembagian ruangan di dalam museum berdasarkan koleksi. Di antaranya, ada koleksi benda-benda prasejarah, lalu ada ruangan yang berisi koleksi arkeologi, koleksi etnografi, geografi, keramik, miniatur rumah adat, dan sebagainya. Yang menarik, di dalam museum ini bukan hanya ada sajian koleksi benda-benda bersejarahnya, tapi juga kerap kali diadakan kegiatan di dalam museum. Seperti ada seminar, diskusi, pameran dengan tema khusus, bahkan ada pementasan teater dan kegiatan mendongeng di dalam museum. Yang ketiga, Museum Satria Mandala. Satria Mandala adalah Museum Perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Museum Satria Mandala diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1972 dan terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di dalam Museum Satria Mandala dapat dijumpai berbagai koleksi peralatan perang yang dimiliki Indonesia sejak masa lampau hingga yang modern, seperti ranjau, rudal, meriam, tank, torpedo, helikopter, pesawat tempur, aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji dan lambang-lambang di lingkungan TNI, dan sebagainya. Museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah yang berkaitan dengan TNI, baik itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut. Ada tandu yang dipergunakan untuk mengusung Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya meski dalam keadaan sakit, yaitu pada tahun 1940-an. Di dalam komplek Museum TNI Satria Mandala juga terdapat Museum Waspada Purbawisesa yang menampilkan diorama ketika TNI bersama rakyat menumpas gerombolan separatis DITII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan pada tahun 1960-an. Selanjutnya, Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota nomor 2, Kota Tua, Jakarta Barat. Letaknya tepat di sisi Museum Fathahillah dan tidak jauh dari Museum Sejarah Jakarta. Gedungnya dibangun sekitar tahun 1866 dengan arsiteknya bernama W.H.F.H. van Reeders. Gedung museum diresmikan pada 12 Januari 1870 dan digunakan sebagai kantor Dewan Kehakiman Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 10 Januari 1972, gedung kehakiman itu diresmikan sebagai bangunan bersejarah cagar budaya yang dilindungi dan dipergunakan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Pada tahun 1976, gedung ini berubah fungsi lagi, yaitu diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Dan akhirnya pada tahun 1990, gedung ini digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini menyajikan koleksi dari seniman-seniman Indonesia yang berkarya sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Koleksi karya seni di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik dibagi menjadi beberapa ruangan berdasarkan periodisasi karya seni. Yang pertama ada ruang masa Raden Saleh, karya-karya seniman Indonesia antara tahun 1880 sampai 1890. Lalu yang kedua ada ruang masa Hindia Jelita, karya-karya dari periode 1920-an. Yang ketiga ada ruang persagi, karya-karya dari periode tahun 1830-an. Lalu ada juga ruang masa pendudukan Jepang, karya-karya ketika Jepang berkuasa di Indonesia periode antara 1942 sampai 1945. Kemudian ada ruang pendirian sanggar, yaitu koleksi karya seni periode tahun 1945 sampai 1950. Dan ada juga ruang sekitar kelahiran akademis realisme, yaitu karya-karya seni pada periode 1950-an. Serta ada ruang seni rupa baru Indonesia, karya-karya seni dari periode 1960 hingga sekarang. Selain lukisan, karya seni yang tersimpan di museum ini juga ada berbagai jenis patung, seperti totem asmat. Sedangkan keramik menampilkan berbagai seni keramik dari berbagai daerah di Indonesia dan seni keramik kontemporer. Ada juga keramik mancanegara seperti dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa. Monumen adalah bangunan yang dibuat untuk mengenang seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat, oleh bangsa sebagai bagian dari peringatan kejadian masa lalu. Di Jakarta ada banyak sekali monumen, dan yang akan kita lihat saat ini adalah Monumen Nasional atau Monas dan Monumen Tugu Proklamasi. Monas, Monumen Nasional, lebih populer disebut sebagai Tugu Monas. Monumen yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tugu Monas dibangun di areal seluas 80 hektar. Letaknya tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Tugu Monas diarsiteki oleh Fredrik Silaban dan R.M. Sudarsono. Mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 atas perintah Presiden Soekarno. Seluruh bangunan Tugu Monas dilapisi marmer dan tinggi Monas 132 meter atau 433 kaki. Pada puncak Monas terdapat lidah api yang dilapisi lembaran emas. Lidah api ini melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monas mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian Monas. Yang pertama, lidah api. Di bagian puncak Monas terdapat cawan yang di atasnya terdapat lidah api dari perunggu dan tingginya 17 meter dengan diameter 6 meter dan berat 14,5 ton. Lidah api Monas terdiri atas 77 bagian yang disatukan. Seluruh permukaan lidah api perunggu itu dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, pada perayaan HUT RI yang ke-50, lapisan emas ditambahkan sehingga menjadi 50 kg. Kemudian ada pelataran puncak Monas masih di bagian atas. Pelataran puncak Monas dapat dicapai oleh pengunjung dengan menggunakan elevator. Dari pelataran puncak Monas, pengunjung dapat melihat pemandangan gedung-gedung pencakar langit
yang ada di Jakarta dari ketinggian 115 meter. Luas pelataran puncak Monas adalah 11 meter kali 11 meter. Yang ketiga, kita turun ke pelataran bawah. Luas pelataran bawah yang berbentuk cawan, bujur sangkar, berukuran 45 meter kali 45 meter. Tinggi pelataran bawah dari dasar Monas mencapai 17 meter, sedangkan dasar Monas berada di kedalaman 8 meter. Ini gambar ukuran dan bagian dari Monas terlihat dari luar. Lidah api tingginya 17 meter, lalu ada pelataran puncak yang setiap sisinya berukuran 11 meter, tinggi Monas dari dasar hingga ke ujung lidah api 132 meter, kemudian ada pelataran bawah atau cawan bawah yang luas cawan perseginya adalah 45 meter kali 45 meter, tinggi cawan itu adalah 17 meter. Kemudian kita lihat Tugu Proklamasi. Monumen Tugu Proklamasi ini berupa dua patung tokoh proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang berdiri berdampingan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tengah-tengah kedua patung terdapat lempengan batu marmer hitam yang bertuliskan naskah proklamasi. Susunan dan bentuk tulisan naskah proklamasi pada marmer itu dibuat mirip dengan naskah ketikan aslinya. Tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini berdiri di dalam kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Kompleks Taman Proklamasi ini sebelumnya adalah rumah kediaman Soekarno dulu. Alamatnya bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jakarta. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.